What's up bro, semua yang ada di sana, teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama gue Dwi. Episode kali ini gue bakalan kedatangan tamu. Tapi sebelum gue ngoceh lebih panjang, gue mau tahu tempatnya di mana ini. Gue lagi lokasinya itu di Armor Kopi Bajuri, Sersan Bajuri. Nah, di sini tempat kopi yang paling enak, pokoknya tempat nongkrong yang cukup privat ya menurut gua. Terus terus suasana alam semuanya di sini pokoknya mantep deh. Dan terima kasih buat Armor Kopi udah nyediain tempat buat kita podcast kali ini. Jadi teman-teman yang di luar sana kalau mau kopi di sini, nanti gua bakalan taruh linknya, IG-nya di deskripsi YouTube. Nanti gue bakalan upload. Nah, kalian ajak deh teman-teman kalian kesini semuanya ya. Oke, gue tunggu loh. Awas nggak dateng loh. Kita sekarang kedatangan tamu yang menurut gue cukup menginspirasi buat kalangan anak muda ya. Seorang penyanyi yang single pertamanya, gue nggak tahu single pertama apa album pertama ya, nanti kita kupas lebih lanjut lah lagi. Dia tuh cukup terkenal, lagunya udah di mana-mana gitu kan. Tanpa berbanyak-banyak kata, langsung aja ya kita panggil dia. Panggil, orangnya udah duduk di sini. Ya, siapa lagi? Kang Ardi. Halo. Yeay. Siap Dwi. Gimana Kang kabarnya? Kabar alhamdulillah. Sehat. Lo gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Udah lama Kita terakhir ketemu kapan sih Kang? 2 tahun yang lalu kali. Kayak enggak kayaknya setahun yang lalu. Jadi Jadi gue tuh setahun yang lalu baru ketemu sama Kang Ardi gitu kan. Itu udah lama banget sumpah. Itu terakhir Mystizen ya Kang? Iya, di satu komunitas Mystizen. Ya gitu terakhir. Dan sekarang baru ketemu lagi, sibuk banget. Amin. Beliau ini sibuk banget. Sibuk menyibukkan diri. Iya benar-benar. Sebelumnya terima kasih banget nih Kang ya udah mau collab bareng Sama-sama. Ridi ya. Saya juga terima kasih udah diundang. Suatu kehormatan. Ya. Pokoknya Enjoy aja ya. Soalnya agak rada-rada gimana gitu ya. Wah, Kang Ardi ini sibuk apa enggak nih ya? Soalnya jam tayangnya udah wah kemana-mana nih gitu kan. Nah, sebelum kita ini diam aja. Kang, mau nanya nih Kang. Oke. Jadi Kang Ardi ini sekarang yang menurut dulu itu mungkin menurut orang-orang banyak ya, sosok yang inspiratif buat di kalangan anak-anak muda gitu, zaman sekarang, zaman now gitu kan. Milenial. Iya, milenial gitu kan. Terus ada nggak sih Kang sampai ada rasa kayak nggak nyangka single apa album sih? Single Kang Ardi itu bakal meledak gimana-mana gitu. Ada nggak sih? Kalau untuk menyangka sangat gak nyangka karena perjalanan yang cukup panjang, hampir beberapa puluh tahun saya berjuang di musik. Dulu saya sempat ngeband dulu, jadi kru dulu, jadi ngalamin yang namanya perjalanan dari di bawah, dari nggak kenal musik, dikenal musik. Jadi ya ketika saya udah punya karya satu single, alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Menurut saya bisa jadi contoh lah buat yang lain gitu. Jadi sangat gak nyangka sebenarnya. Kalau bahasa zaman sekarang tuh impresif ya. Impresif gitu kan, nggak nyangka gitu kan. Iya nggak? Iya nggak? Iya tahu, belum dikasih makan kayaknya. Dukanya Kang Ardi gitu kan, dalam perjalanan karir Kang Ardi dari titik 0 sampai detik ini gitu kan, ada nggak sih gitu? Banyak. Kalau diceritain bisa sampai pagi kali ya. Ya bisa berapa episode ya. Cuman saya singkat tapi padat lah. Jadi dulu tuh tahun 2008 lulus SMK. Saya sebenarnya SMK di kesehatan. Cuman saya bandel. Kesehatan saya bandel, jangan dicontoh bandelnya. Waktu sekolah juga
membangkang main musik, main gitar, dimarahin sama guru. Setelah lulus tuh saya sempat kerja dulu di dunia kesehatan setahun 2 tahun, nggak fokus, musik aja ngeband, dan akhirnya pada tahun 2011 tuh saya masuk suatu manajemen yang dipimpin oleh Kang Charlie ST12. Itu ada Pangeran Cinta Manajemen. Saya ada di sana tahu nggak sebagai apa? Apa tuh? Ngangkatin tas artis, nyiapin baju artis. Jadi saya benar-benar jadi kuli si artis A mau manggung, saya yang bawain kopernya. Itu hampir beberapa titik, panjang kalau diceritain, cuman titik terbawahnya itu. Cuman dari situ saya belajar melihat si musisi yang saya bantu gitu. Oh, bermain musik itu seperti ini, tahapannya seperti ini, pengen rekaman seperti ini. Nah, pada akhirnya saya tahun 2011 kalau nggak salah, saya ketemu teman saya tuh di Bekasi, udah mulai ngeband bikin album karena ada investor. Hampir udah 8 lagu. Wah, di situ seneng. Wah, ini gua bakal launching. Karena dulu hampir bareng sama Kertas yang sekarang tuh jadi Armada. Oh Iya, jadi hampir mau sejalan. Cuman ada kasus intern lah, namanya juga anak muda ya, kenakalan. Vokalisnya nggak tahu kemana. Dulu saya bukan penyanyi awalnya, pemain gitar. Si penyanyinya pergi sama cewek lah. Ya nggak apa-apa ya gua ngomong, cuman ini sebagai gambaran pelajaran hidup. Udah posisi enak, kegoda sama cewek, berangkatlah sama cewek, saya terbengkalai di situ, balik lagi tuh, di bawah lagi, itu udah mau di atas, ke bawah lagi, balik Bandung, cuman bawa alat-alat yang punya, bingung tuh ngapain di Bandung. Akhirnya alat-alat dijual buat modal rekaman sana sini, ditipu saya. Itu berapa tuh Kang nominalnya? Kalau nominalnya saya lupa, cuman hampir 10-an lebih ditipu. 10 juta ditipu. duit ya itu ya? Duit. Hasil modal itu ditipu. Udah kayak gitu ngelamun lagi, diam, udah nggak tahu mau gimana, balik lagi kerja ke kesehatan setahun, tetap hati itu nggak ngasih, balik lagi ke musik, bikin band tuh sama anak-anak, manggung sana sini nggak dibayar, cuma dikasih nasi kotak, terus dibilang band sampah lah, apa, udah banyak lah pahit-pahit kayak gitu kehidupan. Tapi sebelumnya Kang Ardi sebelum masuk ke dunia permusikan ini, Kang Ardi sempat kerja di mana? Kesehatan tuh di bagian apa gitu? Saya tuh basic di farmasi, jadi di klinik, di apotek. Klinik apotek gitu. Berapa tahun Kang di kesehatan? Di kesehatan tuh kehitung cuman harusnya pas 2 tahun, cuman setahun setengah keluar. Band lagi, musik lagi, terus aja gitu. Tapi namanya rezeki ya Kang ya? Ya. Udah yang ada ngatur gitu kan. Karena mungkin jiwa seni. Iya benar-benar itu sih nggak bisa dihilangin sih. Untung aja obatnya nggak bisa di seni ya. Kalau obat bisa di seni, aduh nggak tahu itu kayak gimana. Nah Kang, ngomongin soal karya nih Kang. Apa sih menurut Kang Kang Ardi suatu karya yang kita bisa benar-benar, karena menurut Dwi ya, sepengalaman Dwi ya, karena zaman SMK tuh sama kayak Kang Ardi punya band kayak gitu, udah kayak mau ikut festival dan segala macem, terus buat nyatukan egonya tuh emang kayak susah ya Kang ya, nyatukan ego ada anak tuh buat benar-benar ya ke fokus. Emang sih banyak orang yang bilang tuh dunia musik tuh
apa sih lo masuk ke musik, kenapa sih gitu kan, kenapa sih lo hobi musik gitu kan, musik tuh nggak ada duitnya gitu kan. Banyak Kadang yang banyak orang yang sebelah bilang kayak mata. gitu kan. Banyak. Karena menurut gue ya, musik itu orang yang suka musik sama yang orang yang sekedar suka musik sama hobi musik tuh beda loh kan. Iya beda. Beda banget, karena kalau misalkan orang yang suka musik tuh kayak kita cuman Ya, sebagai suka, pendengar gitu kan, penikmat. suka. Tapi ketika kita udah hobi suatu musik gitu kan, kita bakalan tetap mau sampai kemana, kayak yang Ardi bilang tuh, udah masuk ke kesehatan lagi, tiba-tiba balik lagi ke musik, balik ke musik. Nah, ngomongin masalah karya nih Kang, apa sih tips-tipsnya buat sampai Kang Ardi buat single yang bener-bener ya bisa cukup kemana-mana gitu kan, gitu apa kan? Cuman satu, kalau berkarya apalagi kita ngomongnya keseluruhan lah, entertainment ya. Mau itu apa, satu tuh mental sama attitude, udah itu simpan itu. Jadi di dalam musik kalau gini, kita attitude bagus tapi karya kita nggak bagus juga belum bagus gitu. Jadi kalau berkarya itu mental sama attitude. Mentalnya kita harus kuat banting, karena di dunia entertain atau musik itu kejam, sangat kejam. Kita tuh nggak pernah tahu kapan kita bisa berhasil. Benar-benar kayak monopoli, kalau kasarnya tuh kayak judi. Kita nggak pernah tahu nih masang berapa kita menang atau enggak. Harus kuat mental, waktu terutama, attitude harus dijaga. Karena kalau attitude-nya jelek, saya aja berjuang dari tahun, yang seriusnya saya ngitungnya dari 2010 ya, baru tahun 2019 tuh hitung berapa tahun. Jadi paling penting dalam musik, sebenarnya dalam bidang apapun, satu, konsistensi. Iya benar, konsisten. Konsistensi, yakin sama Tuhannya masing-masing, berdoa terus. Itu terus harus rajin sama tekun, kita gali apa yang ada di diri kita. Misalkan nih, gue ngerasa masih kurang, tapi gue yakin dalam kekurangan gue tuh ada kelebihan gitu. Benar kata Cicakang? Ya betul. Jadi harus percaya diri lah. Sebenarnya dulu waktu sejarahnya saya mau jadi penyanyi itu saya nggak pede, karena cadel kan. Saya tuh cadel paling nggak pede, nggak bisa ngomong huruf R tuh. Tapi karena ada dorongan dari temen di Jakarta, ya salah satu produser juga bilangin, lu penulis lagu daripada main gitar, udah aja lu nyanyi. Nyanyi itu bisa dilatih juga. Jadi akhirnya saya meyakinkan diri, akhirnya ya nyanyi. Meskipun ya sampai saat ini masih belum puas sama suara sendiri, tapi karena ya saya belajar ya Kang ya, karena belajar sesuatu gitu. Buat kemampuan kita harus belajar. Ini mah harus yakin percaya diri. Ada nggak sih Kang kasarnya hujatan-hujatan dari netizen, hujatan-hujatan dari orang-orang yang di sekitar kita tuh, ada nggak sih Kang? Banyak. Justru saya seneng banyak dihujat buat biar belajar ya Kang ya. Iya, satu, kita tuh dikritik secara gratis kalau dihujat. Saya lebih senang dihujat daripada disukai. Jadi ketika kita dihujat, tahu, iya, saya koreksi. Jadi semakin dihujat, semakin naik sebenarnya. Semakin seneng ya. Banyak contoh-contoh senior nih, artis-artis. Contohnya adalah Babang Tampan tuh dihujat, terkenal. Saya salut, dia pede. Contoh lah Babang Tampan, dihujat tetap. Yang benar-benar berprestasi itu jarang diangkat menurut saya kalau di Indonesia. Tapi kalau yang aneh, mengandung unsur viral, apalagi sekarang mah unsur viral, udah langsung cepet. Ya berarti sekarang kuncinya apa? Kalau mau goblok sekalian. Iya benar. Kalau mau konyol sekalian. Kasarnya gitu. Seperti itu. Lo viral terkenal udah selesai ya. Apalagi kan sekarang cuma goyang-goyang. Goyang apa tuh ya? Pengen. Ya itulah. Tapi saya mengapresiasi itu salah satu kreativitas. Iya, kreativitas. Bagus.
Kalau Saya nggak pernah kata bilang bukunya Raditya, Raditya siapa Dika? bukan Raditya Dika, Raditya ini yang 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 menciptakan kreatif tanpa batas yang sila keenam. Ada bukunya tuh dia. Kalau mohon maaf kalau salah ya, lupa soalnya. Apalagi saya nggak tahu. Itu bukunya bagus banget Kang. Jadi dia sila ke satu. Kalau kita kan sila Pancasila gitu kan, satu ketuhanan yang maha esa. Kalau dia enggak, sila ke satu gini. Jadi sila ke enam itu karya tanpa batas gitu. Kayak. Memang karya mah harus tanpa batas. Karena ngomongin soal karya tuh sebenarnya bebas ya Kang ya. Maksudnya luas gitu ngomongin soal karya gitu kan. Karena di dunia entertain seni itu apapun bisa dijadiin karya gitu kan. Dengan kita ya contohnya kayak joget apa yang viral di TikTok itu udah sebuah karyanya dia terkenal karena itu gitu. Ya jadi apalagi zaman sekarang kan udah milenial, zamannya digital, udah paling enak Pak. Kita punya karya bisa mix sendiri bisa. Beda kayak zaman gua dulu recording harus masukin ke CD, dibikin cover kirim ke perusahaan musik. Kalau sekarang kita bikin aransemen sendiri nggak usah Terus YouTube ya masuk YouTube, salah satunya ada digital platform kayak Spotify, Zoom. iya. Udah paling gampang sekarang aransemen sendiri. Kalau dulu bener-bener aransemen tuh harus ngikutin standarnya perusahaan musik. Kalau enggak ya nggak bisa, ketat banget. Kalau sekarang tuh, waduh, zaman digital sekarang tuh paling enak. Kita nge-record bisa sendiri, mixing sendiri, udah itu ya jual sendiri aja. Keuntungan 100% ke kita. Paling enak. Tapi ada satu catatan, berkarya itu luas, berkarya itu bebas, tapi tetap harus kita kemas yang baik, Ya. supaya pendengar juga enak mendengarnya, karena kan kita sebagai pelaku ada penikmat gitu. Jadi tetap pesan harus tetap dikemas dengan baik. Kang, ada nggak sih sosok inspiratif buat Kang Aldi buat ke dunia permusikan berkarya ini, ada nggak sih yang sebagai bacaan gue pengen kayak dia gitu kan? Nggak, bukan pengen kayak dia ya, kayak masa ya dia bisa, gue nggak sih gitu kan, gitu loh. Nah, ada nggak sih Ada. artis-artis atau mungkin Saya apa ya, bukan fans ya, cuman menjadi influence saya tuh Semi Simoranti. semi Saya tuh ngelihat suara dia tuh selain empuk, adem, enak ini. Itu sosok yang saya jadi influence lah. Kalau kenapa saya di musik seperti ini tuh ngelihat sosok ayah lah, papa. Karena sejarahnya saya bisa pegang gitar juga dari papa. Ingat zaman SMP kelas 2 ada praktek kesenian, suruh alat musik, diharuskan main gitar sedangkan saya nggak bisa. Papa ngajarin, saya pinjam gitar teman, papa ngajarin, ingat lagunya, lagu Ebit G.Ade yang perjalanan ini rasa sangat menyedihkan. Itu lagu yang menurut saya sangat bersejarah lah di dalam perjalanan. Kenapa awal mulanya saya terjun di musik? Di samping emang keluarga besar almarhum mama sama papa juga di musik. setiap manusia tuh butuh duit ya Kang ya, pasti ya, realistis ya. Karena ketika kita punya suatu karya, contohnya single ya Kang ya, single pasti kan ketika booming itu uang tuh pasti banyak ya Kang ya. Ada lah. Ada gitu kan. Nah, untuk kadang sekali manggung atau kemarin booming tuh berapa sih Kang kira-kira ya? Kalau mau kasih jujur sih nggak apa-apa juga sih. Gini ya, kita ngomongin dari karya digital dulu. Iya. Untuk karya digital itu kan hitungannya dari streaming, dari berapa pendengar streaming kita. Kalau YouTube kan udah ada hitungannya, streaming digital per 3 bulan tuh ya kadang
200 300 ini untuk kelas bawah ya. Ah, Kelas saya, kalau kelas artis sudah nggak usah ditanya lah. Itu recordnya ada 300 500 1 juta. ah. Untuk manggung tersendiri off air nih ya, sampai sekarang saya masih bisa dibilang kadang nasi kotak masih ngalamin, karena yang ngundang juga ngelihat lu masih pendatang baru lah ya, sama-sama sambil naikin. Tapi ada juga kalau manggung off air, misalkan event gede, saya tuh jujur nih ya, dipatok tuh 5 sampai 10, Mm. tergantung request berapa lagu yang dibawain. Biasanya sih rata-rata 8 lagu itu 10 rate-nya 10 sebagai solois ya, Iya, 10 10 juta itu. 10 juta. Tapi itu kalau job lagi rame ya Kang ya. Iya, kalau sekarang kan pandemi nih, jadi aduh pakai masker mulu, kapan beresnya. Jadi ya kita gini nih, ngonten. Konten aja cari Paling duit. penting produktif gitu. Tapi gini, saya ingetin buat teman-teman ya, emang kalau pengen berkarya tujuannya jangan ke uang dulu. Ya benar. Kalau lo mau berkarya tujuannya cari duit, mending kerja dulu di tempat lain. Karena berkarya itu menjadi sebuah apa ya, masterpiece lah, jadi abadi karya itu. Kita bikin satu karya seumur hidup lah, kalau nggak di take down gitu sama digital ya ada gitu karya itu. Nah, Kang, kita udah ngomong kupas secara perjalanan karir Kang Ardi gitu kan. Ada nggak sih Kang motivasi buat teman-teman di luar sana yang nonton, kesimpulan pesan-pesan buat teman-teman yang lagi sedang berkarya gitu kan, demi demi apa ya, karyanya dia di dunia entertainment, musik, yang apapun itu gitu. Ada nggak sih Kang motivasi, pesan buat mereka-mereka yang lagi berjuang? Motivasinya cukup simpel, konsisten, eh, terus digali apa yang kalian punya, dalam artian bakat, jangan patah semangat, Benar. manfaatkan era digital sekarang. Jadi benar-benar sekarang tuh aduh paling gampang. Nah, buat teman-teman juga kalau punya karya, kan kebetulan saya juga punya perusahaan musik, sekarang punya perusahaan musik sendiri. Kalau punya single lagu, kalau emang pengen nitip tayang di saya, namanya Avarga Record, silahkan bisa. Eh, Syaratnya cuman ya karya original, punya video klip, simple lah. Original, punya video klip. Klip. Itu video klipnya dari kita buat sendiri apa mereka yang Mau buat? bikin sendiri mah enggak, mau sama kita mah enggak, nanti kita urus untuk ke digital streamingnya, RBT-nya gitu. Jadi saya juga apa ya, menyediakan wadah lah, karena kenapa saya bikin perusahaan musik ya, masih kecil-kecilan tapi bisa jadi wadah yang manfaat buat teman-teman musisi, karena saya ngerasain perjuangan dulu itu sangat susah. Jadi karena era sekarang bagus digital apalagi, jadi monggo gitu ya punya karya. Monggo. Monggo. Paling penting jaga attitude, Iya. jadi Konsisten ya jangan Kang ya. konsisten, terus aja berkarya tanpa batas dan tetap pakai protokol kesehatan. Iya, itu wajib Kang. Wajib. Wajib itu. Mau Aduh. dimanapun harus pakai masker. Kalian nggak mau denda kan? Bentar lagi divaksin tuh. Iya. Kalian nggak pakai masker tuh. Iya, Kan kita kan lagi di dalam ruang, ya dalam kita udah swab ini. test Aja kita Kita kan udah swab test, Bambang. vaksin ya kemarin ya. baru juga hari ini. Tahu. Sampai 6 bulan ya. Sudah tahan ya. Jangan kayak gitu, nanti dibilang ini loh, provokator ini. Udah tahu Indonesia tuh agak sedikit sensitif, jadi kita harus Ini ngobrol sama narasumber tuh. Oh iya, salah. Iya. Kan lu yang aja ngomong. Ah. Gitu lah. Nah, buat teman-teman ya, tapi terima kasih banget, terima kasih banyak ya Kang ya, udah mau mampir ke channel 3D, masih Iya, iya. 3D, Jangan lupa di support channelnya. karena kita numpang numpang tenan. Enggak, canda. Harus saling, kalau misalkan berkarya harus saling collab. Nanti juga gantian lah, jadi ada di konten saya, di channel YouTube saya juga.
Sumpah guys, gue jijik banget liat kameramen gue benerin rambut mulu, tahu nggak sih dia tuh kesel deh. Jadi Kang makasih banget ya Kang ya, Sama-sama. udah apa mampir ke 3D gitu loh kan, dan mohon maaf banget kalau misalkan ada kekurangan gitu kan ya, kita ginilah adanya Kang gitu kan. Saya juga makasih udah kehormatan diundang. Jangan hormatan tuh Kang, Nggak siap apa-apa. gerak. Paling penting bisa memberi sesuatu yang bermanfaat. Ya, siap. Itu aja. Jadi teman-teman, buat teman Oke. Astagfirullahaladzim, nggak ada kamera ya di situ. Jadi buat teman-teman, mungkin kita hari ini temanya sebenarnya bukan perjalanan karir Kang Hardi sih. Kita ngobrol santai sambil mengupas. hujan. Iya bener ya, cakep. Sambil mengupas apa namanya bener sih perjalanan ya kan, Sama perjalanan ya, dunia musik seperti dunia apa. musik. Terus apa namanya buat teman-teman yang lagi berkarya gitu kan, semoga teman-teman yang di luar sana tetap terus berjuang gitu kan, apapun kondisinya. Tereret. Tetap berjuang buat menghasilkan karya. Terus jangan lupa untuk protokol kesehatan, karena itu harus wajib pakai masker. Dapat sepeda. Krik gitu kan. Terus oh ya, nanti kita bakalan ada collab bareng musik nyanyi ya sama Kang Hardi. Mau tahu siapanya, collab bareng sama siapa? Nantikan di channel gua. Channel 3D. 3D cuy, bukan gua, 3D ya. Jadi mulu kapan udahannya. Buat teman-teman, Kang punya IG nggak? Ada Instagramnya @derioardi. Nanti gue bakalan taruh di deskripsi, sama channel YouTube-nya. Ada channel Ada juga? YouTube-nya sama kayak Instagram derioardi. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau di channel Kang Hardi namanya The Real. Derioardi, jangan lupa dihujat ya. Ya, karena dia butuh hujatan guys. Saya sangat butuh hujatan, tidak butuh like, saya butuh dislike. Oh ya, ngomongin Instagram, jangan lupa endorsean ya. Udah terima endorse kan? Iya, Udah kan? alhamdulillah. Udah tuh, kita lupa ngebahas endorse ya nanti lah ya kita. Nah next lagi, jangan lupa yang mau endorse sama Kang Ardi, nanti gue kasih linknya Instagramnya, sok atuh murah meriah muntah aja. Selama pandemi mah gratis lah. Nah gratis di 3D juga boleh kok, Nah, tapi kayaknya nggak menjual. nggak bercanda. Ya kita insya Allah lah nggak menjual. nggak harus menjual. Pokoknya buat teman-teman di luar sana yang mau ikut collab bareng, nyanyi bareng, main gaming bareng, yang di belakang diem. Mau collab bareng, gaming bareng, terus nge-vlog bareng, ini aja nge-DM kita di Instagram kita 3D THR DI kalau nggak salah ya, lupa ingat aja. Terus boleh juga komen di bawah, dan jangan lupa ya main di Armor Kopi di Sersan Bajuri, karena Armor Kopi itu ada beberapa apa namanya cabang habis ya. Ada beberapa cabang itu ada di Dago. Ini yang gua sekarang datang itu di Sersan Bajuri gitu, daerah Lembang. Belum ke Lembang sih, udah mau masuk Lembang ya, bener nggak sih? Bener. Nah terus pokoknya buat teman-teman semua di sana, selamat berkarya, selamat semangat buat YouTube kalian lah gitu kan. Gak penting sih sebenarnya. Ya kan, semangat lah ya buat berkarya semuanya ya Kang. Oke, terima kasih pokoknya ya. Mantap. Sukses juga buat channel YouTube-nya, sukses juga buat single Aku Takut Mati ya. Nanti kita cover baru aku takut mati ya. Boleh ya. Aku takut mati aja. Pokoknya
buat teman-teman semua, jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya, episode selanjutnya di mana tempatnya di mana. Ikutin aja channel kita dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye semuanya.